Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benarkah Bani Israel adalah kaum yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang banyak diberikan karunia melebihi kaum-kaum dan bangsa-bangsa lainnya di dunia? Jika mau mengetahui Bani Israel serta kaitannya dengan Islam, maka kita harus memulainya dengan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim bukanlah bangsa Bani Israel, bukan pula bangsa Arab, melainkan bangsa Kanaan yang bersama keluarganya tinggal di Mekah. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah nabi yang diutamakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dari beliaulah lahir keturunan-keturunan yang dimuliakan, yaitu nabi-nabi besar yang menyerukan kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim alaihissalam memiliki dua anak, yaitu Nabi Ismail dan Nabi Ishak. Nabi Ismail alaihissalam adalah moyang atau leluhur dari kaum Arab, yakni Bani Ismailiyah, yang jika ditarik garis keturunannya maka akan sampai pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam termasuk keturunan langsung dari Nabi Ismail alaihissalam dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Sementara itu, anak kedua Nabi Ibrahim adalah Nabi Ishak alaihissalam. Nabi Ishak memiliki anak yang bernama Nabi Yakub, yang juga memiliki nama lain Israel. Dari garis keturunan inilah lahir kaum Bani Israel, atau anak-anak Nabi Yakub, atau keturunan-keturunan Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub alaihissalam memiliki beberapa anak, di antaranya adalah Nabi Yusuf alaihissalam. Adapun kisah Nabi Yusuf tidak bisa dilepaskan dari kisah Bani Israel, karena berawal dari kisah Nabi Yusuf inilah maka Bani Israel sempat mendiami Mesir dalam kurun waktu yang sangat panjang. Nabi Yusuf alaihissalam adalah salah seorang nabi yang sejak kecil diberikan pengetahuan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat pengajaran dari Nabi Yakub alaihissalam, yakni agar dapat menafsirkan mimpi. Al-Kisah, Nabi Yusuf kecil bermimpi yang kemudian diceritakan kepada ayahnya. Sang ayah dapat menafsirkan mimpi tersebut sebagai petunjuk bahwa saudara-saudara Nabi Yusuf akan tunduk kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf yang lebih disayang oleh sang ayah, yakni Nabi Yakub alaihissalam, membuat iri hati saudara-saudara Nabi Yusuf yang lainnya. Mereka pun menyusun rencana untuk menjerumuskan dan mencelakai Nabi Yusuf alaihissalam. Mereka lalu mengajak Nabi Yusuf alaihissalam untuk mengembalakan domba. Mereka meminta izin kepada ayahnya untuk mengajak serta Nabi Yusuf alaihissalam. Namun ditolak karena sang ayah telah mencurigai niat buruk anak-anaknya terhadap Nabi Yusuf alaihissalam. Namun saudara-saudara mereka bersikeras, sehingga Nabi Yusuf pun diperbolehkan untuk ikut bersama yang lainnya. Akhirnya Nabi Yusuf alaihissalam benar-benar dicelakakan oleh saudara-saudaranya. Beliau dibuang oleh saudara-saudaranya itu ke dalam sebuah sumur lalu dipalsukan kematiannya. Ketika ayah mereka, yaitu Nabi Yakub alaihissalam bertanya, mereka mengatakan bahwa Nabi Yusuf mati diterkam serigala. Nabi Yakub alaihissalam dirundung duka mendalam hingga mengalami kebutaan pada kedua matanya. Dari sumur tersebut, ternyata Nabi Yusuf alaihissalam ditemukan oleh pengembara, lalu diambil dan dijual sebagai budak kepada salah satu pembesar Mesir. Nabi Yusuf alaihissalam diasuh oleh pembesar tersebut hingga dewasa, yang kemudian mendapat fitnah dari seorang istri pembesar Mesir tersebut, yang sebenarnya justru tergoda oleh ketampanan Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam pun dikurung dalam penjara selama beberapa tahun. Di dalam penjara, ternyata Nabi Yusuf alaihissalam tetap bersabar, hingga suatu hari dua penghuni penjara yang lain bercerita mengenai mimpinya, yang kemudian ditafsirkan dengan sangat akurat oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Adapun kabar mengenai kemampuan Nabi Yusuf alaihissalam ini sampai pula di telinga Raja Mesir. Ketika sang raja bermimpi aneh, Nabi Yusuf diminta untuk menafsirkannya,
yang ternyata tafsir mimpi tersebut benar-benar akurat. Berkat jasa Nabi Yusuf tersebut, akhirnya beliau dibebaskan dari penjara, lalu dijadikan pejabat di lingkungan kerajaan Mesir. Ketika Nabi Yusuf menjadi pejabat di Mesir, di tempat lain, tepatnya di daerah Nabi Yakub alaihissalam sedang ditimpa bencana kekurangan pangan. Nabi Yakub pun mengutus anak-anaknya untuk meminta bantuan pangan ke kerajaan Mesir. Ketika mereka tiba di Mesir, Nabi Yusuf alaihissalam bertemu dengan mereka. Beliau masih mengenali mereka, namun mereka tidak mengenali Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam pun memberikan bantuan pangan, namun sembari mengatur siasat agar mereka bisa mendatangkan Bunyamin ke Mesir. Bunyamin adalah salah satu saudara mereka, yaitu adik kesayangan Nabi Yusuf alaihissalam. Cerita berlanjut hingga akhirnya Bunyamin didatangkan ke Mesir, dan Nabi Yusuf menceritakan kepadanya bahwa mereka sebenarnya adalah bersaudara. Dikisahkan pula bahwa Nabi Yusuf alaihissalam menitipkan bajunya kepada saudaranya untuk diusapkan di wajah ayahnya, yaitu Nabi Yakub alaihissalam, agar sang ayah sembuh dari kebutaan. Sang ayah pun atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala sembuh dan bisa kembali bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Dari kisah Nabi Yusuf inilah kaum Bani Israel atau anak-anak Israel mulai berdatangan ke Mesir, berdiam dan menempati wilayah Mesir secara turun-menurun, diperbudak sampai diutus Nabi Musa alaihissalam untuk membebaskan mereka dari cengkraman Fir'aun. Dari kisah Nabi Yusuf alaihissalam tadi, maka Bani Israel pun mulai menempati Mesir sebagai tempat tinggal. Mereka beranak pinak di sana dan menjadi sebuah komunitas yang sangat besar. Bani Israel adalah kaum yang diberikan kelebihan dibanding kaum lainnya di muka bumi, yaitu berupa pengetahuan dan kecerdasan, serta kemampuan berpikir lebih maju dibandingkan kaum-kaum lainnya. Nah, kecerdasan mereka inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh Fir'aun untuk mulai membangun monumen-monumen kemegahannya. Bani Israel pun diperbudak dan kerja paksa. Dengan komunitas yang besar dan kecerdasan yang melampaui umat lainnya, Bani Israel mampu membangun piramida-piramida sebagai bangunan monumental bagi raja-raja Mesir. Piramida yang mereka bangun termasuk piramida Giza, yang luar biasa besarnya, mampu bertahan berabad-abad, tahan pada perubahan iklim dan cuaca, yang hingga kini masih kokoh dan terus dikagumi oleh semua manusia. Tapi tidak hanya perbudakan dan kerja paksa yang diterapkan oleh Fir'aun kepada Bani Israel. Fir'aun juga berlaku kejam dengan membunuh semua bayi laki-laki dari Bani Israel, karena adanya ramalan bahwa akan lahir bayi laki-laki dari Bani Israel yang akan meruntuhkan kekuasaan Fir'aun. Perbudakan dan kesewenangan Fir'aun terhadap Bani Israel itulah yang menyebabkan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Musa alaihissalam, yaitu seorang dari Bani Israel yang sejak bayi diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan hikmah, yaitu Taurat, dan keutamaan, yakni mukjizat, dengan tugas utamanya adalah Exodus, yaitu pelarian besar-besaran untuk membebaskan Bani Israel dari kekejaman Fir'aun. Dari kisah Nabi Musa inilah kita akan mengetahui bagaimana Bani Israel merupakan kaum yang diutamakan, namun selalu membangkang terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan perintah nabi-nabinya. Sebelum Nabi Musa alaihissalam membebaskan Bani Israel, beliau memulainya dengan meminta secara baik-baik kepada Fir'aun agar Bani Israel dibebaskan, sekaligus mengajak Fir'aun untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dibantu oleh saudaranya, yaitu Nabi Harun alaihissalam. Nabi Musa yang sejak kecil memang hidup di lingkungan kerajaan, dapat dengan mudah untuk berdiskusi dengan Fir'aun saat itu. Namun permintaannya selalu ditolak mentah-mentah oleh Fir'aun. Raja Fir'aun tetap berlaku sombong dan menolak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan justru menganggap dirinya sebagai Tuhan, karena dialah yang berhak menentukan hidup dan matinya seseorang.
Melalui tongkatnya dan berbagai mukjizat, Nabi Musa alaihissalam dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan bukti-bukti kepada Fir'aun dan Bani Israel bahwa beliau adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun Fir'aun bersikeras untuk menolak dakwah Nabi Musa alaihissalam. Dakwah Nabi Musa terhadap Fir'aun yang menemui jalan buntu serta kekejaman yang tidak berhenti menyebabkan Nabi Musa akhirnya menyusun rencana pelarian besar-besaran bagi bangsa Bani Israel dari Mesir. Namun pelarian yang diketahui oleh Fir'aun dan tentara-tentaranya yang akhirnya mengejar hingga sampailah Nabi Musa dan Bani Israel di sebuah pantai di tepi Laut Merah. Bani Israel mulai terpojok, namun rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Bani Israel tidak pernah berhenti. Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, melalui pukulan tongkat Nabi Musa alaihissalam, Laut Merah terbelah sehingga Bani Israel bisa melaluinya. Fir'aun dan tentara-tentaranya yang datang terlambat ikut menyeberangi Laut Merah. Di sanalah azab Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap Fir'aun dan tentaranya datang. Laut Merah kembali menutup dan menenggelamkan Fir'aun beserta para tentaranya. Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya menyelamatkan jasad Fir'aun yang terdampar di pantai, menjadikannya awet sampai sekarang dan hingga akhir zaman, agar menjadikannya pelajaran bagi umat-umat berikutnya. Fir'aun telah diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Bani Israel telah diselamatkan oleh Nabi Musa alaihissalam atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesampainya di seberang Laut Merah, belum lagi kering kaki mereka mulai menunjukkan pembangkangan terhadap perintah Allah dan perintah Nabi Musa alaihissalam. Pembangkangan apa yang mereka lakukan? Mereka meminta Nabi Musa alaihissalam untuk membuat mereka patung berhala anak sapi agar bisa mereka sembah. Seperti halnya bangsa Samiri, yaitu bangsa di seberang Laut Merah, menyembah patung anak sapi yang tentu saja ditolak oleh Nabi Musa alaihissalam. Pembangkangan berikutnya, ketika Nabi Musa alaihissalam meninggalkan kaumnya untuk sejenak bermunajat, yaitu memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Musa menitipkan tanggung jawab kepada Nabi Harun alaihissalam untuk mengurus Bani Israel. Namun hanya dalam jangka waktu 40 hari. Sekembalinya Nabi Musa alaihissalam kepada kaumnya, Bani Israel telah kembali berlaku syirik. Mereka telah kembali menyembah patung-patung anak sapi yang mereka buat. Betapa marahnya Nabi Musa alaihissalam mengetahui hal ini, hingga batu tulis yang dibawanya dari hasil bermunajat kepada Allah hancur berkeping-keping. Padahal batu tulis tersebut berisi Taurat dalam wujud aslinya. Pembangkangan Bani Israel selanjutnya adalah ketika Nabi Musa mengajak Bani Israel untuk berangkat menuju tanah yang dijanjikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka, yaitu kota Yerusalem yang sekarang adalah Palestina. Kota ini kelak menjadi tempat suci, rumah bagi 3 agama besar di dunia, yaitu Yahudi, Nasrani, dan Islam. Nabi Musa alaihissalam memerintahkan mereka untuk menuju ke tanah tersebut secara terang-terangan, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjanjikan kemenangan bagi mereka. Namun mereka menolak dan malah meminta agar Nabi Musa dan Allah Subhanahu wa Ta'ala saja yang berangkat ke kota tersebut, karena mereka takut terhadap raja kejam yang sedang berkuasa di Yerusalem. Atas pembangkangan tersebut, kemarahan Nabi Musa alaihissalam tidak lagi terbendung. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun akhirnya memberikan ketetapan bahwa selama 40 tahun tanah tersebut haram bagi Bani Israel. Selama 40 tahun mereka akan tersesat dan berputar-putar di gurun. Perjalanan mereka tak akan membuat mereka sampai ke tanah yang dijanjikan tersebut, sampai masa waktu yang ditentukan tadi usai. Itu adalah sebagai hukuman atas pembangkangan mereka terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya, yaitu Nabi Musa alaihissalam. Atas ketetapan tersebut, selama 40 tahun Bani Israel selalu berjalan berputar-putar di gurun tanpa pernah sampai di tanah yang dijanjikan.
Sampai akhir hayatnya, Nabi Musa alaihissalam pun tidak pernah sampai di tanah yang dijanjikan tersebut. Bani Israel mencapai Yerusalem setelah masa hukuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala telah habis. Di tempat itu, mereka kembali membentuk koloni-koloni baru dan mulai menguasai Yerusalem. Nabi-nabi pun tidak pernah putus diutus untuk Bani Israel. Selain Nabi Yakub, Nabi Yusuf, dan Nabi Musa alaihissalam, nabi-nabi lainnya juga diutus pada Bani Israel, seperti Nabi Harun, Nabi Ilyas, Nabi Ilyasa, Nabi Yunus, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, hingga Nabi Isa alaihimussalam. Total sejak Nabi Yakub alaihissalam ada 12 nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Bani Israel, dan semua wajib kita imani sebagai seorang muslim. Semua nabi-nabi tersebut diutus dengan tugas utamanya adalah mendakwahkan tauhid. Nabi-nabi di kalangan Bani Israel juga bukan sembarangan nabi. Beberapa dari mereka diberikan keutamaan dan mukjizat yang luar biasa, yang bahkan telah mereka saksikan sendiri. Nabi Musa alaihissalam diberikan tongkat dan beberapa mukjizat lainnya yang disaksikan dan dirasakan langsung oleh Bani Israel, seperti tongkat yang menjadi ular, pembelahan Laut Merah di depan mata mereka hingga mereka bisa diselamatkan. Juga Gunung Sinai yang diangkat di atas kepala mereka karena keangkuhan mereka yang ingin melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mata kepala mereka sendiri. Pada Nabi Musa juga diturunkan kitab Taurat sebagai petunjuk bagi Bani Israel. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud alaihissalam adalah seseorang yang bertubuh kecil, namun memiliki kemampuan mengalahkan Jalut yang lebih besar dan kuat. Nabi Daud juga diberikan pengetahuan dalam pengetahuan perang, serta pembuatan baju zirah, yaitu baju perang. Nabi Daud alaihissalam adalah raja di kalangan Bani Israel, dan kepadanya diturunkan kitab Zabur. Sementara Nabi Sulaiman alaihissalam adalah nabi dari Bani Israel yang diberikan kemampuan berbicara kepada burung, binatang, hingga bangsa jin. Semua berada dalam kekuasaan dan perintahnya. Nabi Sulaiman adalah anak dari Nabi Daud alaihissalam. Hingga diutus pula Nabi Isa alaihissalam yang datang dengan berbagai mukjizat besar yang terjadi atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Isa alaihissalam atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala lahir tanpa peran biologis seorang ayah. Nabi Isa atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu berbicara sejak lahir dan mampu membuat burung hidup dari tanah liat. Beliau juga mampu menghidupkan orang mati atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepadanya diturunkan Injil sebagai pedoman baginya dan bagi Bani Israel. Selain itu, Bani Israel ketika masih berputar-putar di padang pasir juga tetap diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa makanan-makanan dari surga yang tak pernah terputus, yaitu manna dan salwa. Akan tetapi mereka malah meminta kepada Nabi Musa makanan yang lain lagi. Adapun berita tentang kedatangan Nabi Muhammad SAW sudah dijanjikan pada semua nabi-nabi terdahulu, yang berarti pula termasuk pada nabi-nabi yang diutus pada Bani Israel. Nabi-nabi tersebut pun diperintahkan untuk mengimani Rasulullah SAW. Tanda-tanda kenabian Rasulullah SAW juga sudah diketahui oleh Bani Israel sejak lama, terutama para rabi-rabi mereka. Namun, mengapa mereka tidak beriman kepada Rasulullah SAW? Mungkin jawabannya bisa dijelaskan dengan logika sederhana. Jika Nabi Musa saja yang dari golongan Bani Israel yang diberikan kitab, yang juga diberikan mukjizat yang mereka saksikan sendiri, masih saja mereka bantah, apalagi Nabi Muhammad SAW yang bukan dari golongan mereka. Inilah watak kaum Bani Israel, kaum yang sangat keras kepala dan tidak tahu cara bersyukur. Begitu banyaknya nabi yang diturunkan pada Bani Israel,
Begitu banyak pula mukjizat yang bahkan mereka saksikan sendiri dengan kepala mereka. Tapi mereka tetap membangkang perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka memang benar-benar kaum yang ingkar dan keras kepala, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengazab mereka. Bandingkan dengan kaum lainnya, semisal kaum Nabi Lut alaihissalam, yaitu bangsa Sodom dan Gomora, yang diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akibat dosa-dosanya, terutama karena kekejian homoseksual yang mereka lakukan. Juga kaum Nabi Soleh alaihissalam, yaitu bangsa Samud, yang diazab akibat pembangkangannya terhadap perintah Rasulnya. Juga kaum Madian yang dibinasakan Allah Subhanahu wa Ta'ala akibat dosa mereka yang suka menipu dan curang dalam perdagangan, serta mengingkari dakwah Nabi Syu'aib alaihissalam. Atau juga kepada kaum Nabi Hud alaihissalam, yaitu kaum Ad. Kemudian kaum Nabi Nuh alaihissalam dan kaum dari nabi-nabi terdahulu yang diazab dan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum-kaum tersebut diazab dengan kebinasaan di dunia dan akhirat akibat pembangkangan mereka atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan perintah Rasul yang diutus kepada mereka. Tapi mengapa azab yang sama tidak berlaku pada Bani Israel? Selain pembangkangan yang mereka lakukan, Bani Israel juga memiliki dosa-dosa besar lainnya, termasuk dosa membunuh nabi-nabi, termasuk Nabi Isa alaihissalam. Umat muslim memang mengimani bahwa Nabi Isa alaihissalam tidak meninggal dibunuh, melainkan diserupakan dengan dirinya dan beliau diangkat dan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun yang perlu dicatat adalah bahwa Bani Israel telah melakukan siasat untuk membunuh Nabi Isa alaihissalam dan telah menjalankan siasat tersebut. Mereka pun meyakini dan bangga telah melakukannya. Bani Israel dari zaman dulu hingga sekarang selalu saja berulah. Timbul pertanyaan, kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memusnahkan saja seperti kaum-kaum sebelumnya? Mereka, yaitu kaum Bani Israel, adalah medan jihad bagi kaum muslimin untuk menolong agama Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhir zaman. Jika semua sudah dihancurkan, maka apalagi yang tersisa untuk kaum muslimin? Membiarkan golongan semacam Yahudi dan kelompok Zionisme agar umat Islam mawas diri dan bersatu. Dengan kehadiran musuh bersama di sana, umat akan diharapkan bersatu. Itu sangat mungkin karena secara kodrati mereka lemah bila umat Islam bersatu. Lihat saja perangai mereka seperti disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Hasyr. Mereka tidak akan memerangi kamu secara bersama-sama kecuali di negeri-negeri yang berbenteng atau di balik tembok. Permusuhan antara sesama mereka sangat hebat. Kamu kira mereka itu bersatu, padahal hati mereka terpecah belah. Yang demikian itu karena mereka orang-orang yang tidak mengerti. Quran Surat Al-Hasyr ayat 14. Demikianlah kisah Bani Israel yang selalu mengingkari perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan perintah Rasul-Nya. Mudah-mudahan ini semua bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.